Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang data, informasi, sistem informasi, dan sistem informasi geografis. Data dan informasi, data merupakan sekumpulan fakta, biasanya berupa angka. Misal, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus terjadi kebakaran. Nah, hal tersebut disebut fakta, yang sesuatu dapat diamati dan diukur, sedangkan informasi adalah hasil dari proses pengolahan data, yaitu data yang telah diproses sehingga memiliki makna. Kapan suatu informasi tidak berarti bagi penggunanya, yaitu ketika pengguna tidak membutuhkan informasi tersebut. Misalnya jika seseorang memberikan data mengenai beton, sementara saya tidak membutuhkannya, maka informasi tersebut tidak memiliki arti bagi saya. Jadi suatu informasi tidak berarti ketika tidak dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, data merupakan bahasa, simbol sistematis, atau simbol-simbol lain yang telah disepakati secara umum untuk menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau hal penting lainnya. Selanjutnya itu informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerimanya, sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri informasi yang berguna antara lain dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, bersifat teliti atau akurat, relevan, tepat waktu, mudah dimengerti, disajikan secara singkat, dapat dipercaya, lengkap, serta mudah diperoleh. Sumber kesalahan informasi dapat berasal dari metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah, tidak mengikuti prosedur, pengolahan data yang benar, adanya data yang hilang atau tidak terolah, kesalahan dalam pencatatan atau koreksi data, kesalahan dalam prosedur pengolahan, serta kesalahan yang disengaja. Siklus data informasi tertentu memiliki referensi dan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir karena kata data sudah bermakna jamak, jadi tidak perlu disebut data-data. Data geografis dari dua komponen, yaitu komponen spasial dan komponen tematik, sebelumnya dikenal juga sebagai data spasial dan non-spasial. Data non-spasial merupakan data atribut, sedangkan data spasial berkaitan dengan lokasi, posisi, atau koordinat suatu objek, termasuk sistem koordinat dan topologi. Komponen tematik merupakan nilai atribut yang menjelaskan data spasial tersebut. Nah, pada gambar, dapat dilihat bahwa di bagian kiri merupakan data spasial. Contohnya itu seperti jalan. Untuk data spasial berupa jalan, atributnya meliputi nama jalan, alamat jalan, dan panjang jalan. Contoh lain adalah rumah sakit, di mana atributnya meliputi nama rumah sakit, lokasi bangunan, luas bangunan, dan luas tanah. Selain itu, terdapat informasi grafis berupa poligon. Setiap poligon memiliki atribut, misalnya titik satu memiliki luas area tertentu, penggunaan lahan sebagai hutan, dan dimiliki oleh masyarakat lokal. Titik lainnya juga memiliki luas tertentu, misal digunakan sebagai kebun dan dimiliki oleh masyarakat lokal. Kemudian sistem merupakan salah satu cara para ilmuwan dalam memahami dunia, yaitu dengan membaginya dengan bagian-bagian pokok. Semua hal saling berkaitan dan suatu sistem terdiri dari komponen atau elemen yang sangat berhubungan. Setiap bagian dapat menjadi sebuah sistem tersendiri. Sistem yang satu dengan sistem yang lainnya dapat saling berkaitan dan membentuk sistem yang lebih besar. Sistem informasi adalah sistem gabungan antara manusia dan mesin yang terintegritas untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selain itu, sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian.
Tujuan dan aktivitas sistem informasi adalah untuk menyediakan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan dalam mengendalikan suatu organisasi. Kegiatan tersebut meliputi pengambilan data, pengolahan data, penyimpanan data, serta penyediaan informasi atau komunikasi yang dibutuhkan dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Selanjutnya itu ada karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer, yaitu yang pertama, data disimpan dalam media yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, itu penelusuran data dilakukan secara manual oleh manusia sehingga kecepatannya relatif rendah atau menit hingga jam dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga, semakin besar dan kompleks organisasi, semakin sulit memperoleh gambaran yang lengkap secara cepat. Selanjutnya yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat beruntung pada kemampuan petugas dalam menghitung, menyusun laporan, dan mengadakan laporan. 5. Itu transmisi data dan informasi sebagian besar memerlukan transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam, penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Yang ketujuh, terdapat keterlambatan atau delay informasi yang cukup besar akibat keterbatasan dalam penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer, yaitu 1. Data tersimpan dalam media yang dapat dibaca oleh mesin dan bersifat lebih padat, sehingga mudah dan cepat ditelusuri atau dapat hitungan detik hingga menit. Yang kedua, data dalam jumlah besar dapat disimpan dalam satu lokasi. Yang ketiga, kecepatan pengolahan data sangat tinggi atau dalam order detik hingga jam tergantung volume data, kapasitas penyimpanan, RAM, dan prosesor. Yang keempat, itu transmisi data dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, keterlambatan atau delay relatif kecil karena proses penelusuran pengolahan dan transmisi data berlangsung cepat. Yang keenam, lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem yang tersebar tidak menghambat proses monitoring dan koordinasi aktivitas. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.